Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto teman-teman. Di video kali ini kita akan update ya untuk harga dari Velo. Gimana nih? Token Velo udah bottom nggak ngepam ngepam. Sekarang harganya di 37. Apakah bisa naik ke 60? Oke, kita akan bahas dari pertanyaan teman-teman yang udah teman-teman tulis di kolom komentar ya. Velo hari ini diperdagangkan di kisaran 43 rupiah. Hari ini ngepam 17,8 17,99%, hampir 18% teman-teman. Velo mengalami peningkatan volume yang cukup besar, sekitar 289% ya kenaikannya. Ini sangat-sangat signifikan. Sementara untuk supply Velo yang beredar itu sekitaran 4,9 miliar mau ke 5 miliar. Sementara maksimum supply-nya sekitar 30 miliar koin. Kalau kita perhatikan, Velo sendiri bergerak impulsif sejak perdagangan kemarin, teman-teman. Ada apa ini? Ya, ini adalah project supercharge, teman-teman. Mereka bilang diri mereka supercharge, sebuah layanan transaksi yang sangat cepat ya, yang bakalan ditawarkan oleh Velo ini. Kalau kita perhatikan sih dari informasi-informasinya masih cukup relevan untuk sekarang. Bahkan beberapa update mereka terakhir update white paper ya. Kita udah bahas juga untuk isi white papernya bahwa masih masih banyak project yang bakalan mereka kerjain, teman-teman, untuk Velo ini. Announcement terbaru, mereka baru aja ngadain kompetisi trading gitu di Twitter. Ini menggunakan exchange Bybit. Jadi ada hadiah sekian gitu ya untuk pemenangnya. Tentunya ini meningkatkan volume perdagangan daripada Velo. Apalagi Velo belakangan kan harganya turun terus tuh. Ini ada trading competition ini tentunya cukup berdampak sama pergerakan dari Velo ya, teman-teman. Ya, semoga kedepannya akan ada event-event seperti ini lagi. Kalau kita perhatikan sih, dari pembaruan news nggak banyak ya. Paling cuma trading competition itu aja. Di bulan Mei ini sudah cukup rame, teman-teman, untuk Velo. Kita akan lebih banyak bahas soal teknikalnya, karena dari segi news itu belum terlalu gimana-gimana kalau menurut saya ya. Buat sekarang harga Velo ini terjadi lonjakan volume perdagangannya memang naik signifikan setelah fase koreksi yang terjadi cukup lama pada Velo, dan sekarang Velo lagi berusaha buat kembali recover. Harganya udah breakdown dari level bottom. Let's say kalau teman-teman ada yang komen kemarin, mana tuh? Ini dari Leo Octavian, 4 hari lalu. Harganya udah bottom. Kok nggak ngepam? Ya, ini udah ngepam, teman-teman. Jadi nggak bisa kena bottom langsung, teman-teman berharap harganya langsung naik. Nggak, biasanya memang yang namanya kripto itu butuh fase konsolidasi dulu. Jadi dalam 4 hari terakhir, kalau sempat dimanfaatin tuh harganya bisa bisa aja dapat harga murah waktu kemarin ya. Ini dia udah mulai break up daripada yang namanya channel sideways-nya, dan sekarang potensial untuk kembali untuk growth harganya. Volume perdagangannya pun cukup bagus. Jadi memang beberapa hari sideways di level bottom ini baru teruji, baru ngepam sekarang, teman-teman. Ya agak agak tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, tapi ya begitulah market. Kalau kita perhatikan sih, kenaikan yang terjadi pada Velo ini lumayan mengejutkan ya. Cuman di time frame 4 jam sekarang kelihatannya seller itu cukup kuat juga. Jadi ini kita bisa consider sebagai pola double bottom yang bikin Velo ngepam dengan target hanya sampai 0,00289. Teman-teman lebih nyaman pakai USDT atau pakai pakai BidR sih? Kita akan pakai yang IDR. Mungkin ada yang sukanya pakai IDR ya. Nah, kemarin kita udah sempat bahas juga ketika pergerakan Velo itu ada di kisaran harga 45 rupiah. Kita sudah sempat bahas Velo ini ada potensi buat turun ke level supportnya. Kenapa? Karena dia untuk mengkonfirmasi pola yang terbentuk daripada descending triangle, dan so far sudah terkonfirmasi. Setelah menyentuh level tersebut, memang Velo nggak langsung ngepump seperti ekspektasi teman-teman. Dia ada fase sideways. Tapi justru ketika setelah sideways itu, pergerakan harga Velo langsung melonjak, menguat kembali, teman-teman. Nah, karena ini sudah terkonfirmasi, jadi kita clear ya, pola descending channelnya udah terkonfirmasi. Jadi ini kita bisa hapus aja. Kemana target Velo berikutnya? Kalau menurut saya sih ada beberapa indikasi yang cukup penting buat kita perhatikan. Yang pertama adalah posisi Bitcoin. Sementara posisi Bitcoin masih dalam tahap konsolidasi.
Kedua, kalau kita lihat dari BTC dominance-nya, pergerakan dari Bitcoin ini sudah turun cukup lama. BTC dominance-nya sudah turun cukup lama, jadi kita harus mewaspadai adanya potensial spike up atau kenaikan yang bisa terjadi pada BTC dominance yang artinya adalah bullish untuk Bitcoin sementara tertekan untuk market altcoin. Kenaikan yang terjadi pada Velo ini bukan kenaikan yang bisa dibilang pembalikan arah. Ini merupakan kenaikan spike sementara untuk mengkonfirmasi level di kisaran harga berapa tadi itu, kita ulang lagi, merespon level support di kisaran Rp33 merupakan level yang cukup kuat buat Velo saat ini. Jadi ekspektasinya sih sekarang Velo bisa untuk tetap mempertahankan area sekarang, mungkin dia hanya bergerak konsolidasi sideways aja. Ya itu sih sementara buat Velo kalau menurut saya masih cukup bagus lah untuk pergerakannya sekarang, meskipun memang butuh kesabaran ya teman-teman untuk yang hold koinnya, apalagi yang udah hold cukup lama, market memang dalam posisi masih downtrend. So ya dengan supply yang beredar baru 5 miliar, kurang dari 5 miliar, semoga sih harga Velo masih bisa growth untuk kedepannya. Makin lama semakin banyak koin yang di-create, yang dibikin teman-teman, itu akan bikin market cap Velo makin besar. Makin besar market cap-nya, saya rasa akan makin berat buat market naikin. Jadi semoga supply-nya itu dikendalikan sama dev-nya, jangan banyak cetak koin, sehingga di harga sekarang Velo masih punya potensi untuk kembali growth buat next bull run. Ya, semoga itu sih yang saya bisa lihat sekarang. Sementara Velo naik, jangan terlalu confident karena kenaikan itu hanya jangka pendek. Buat jangka panjangnya saya rasa masih bakalan melihat posisi dari Bitcoin seperti apa. Oke, gitu aja buat Velo update-nya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa teman-teman langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya, Andre. Makasih.